Hello Indonesia, this is your captain speaking. Setan dengan kalimat, sisakan ruang ikhlas apabila timnas gagal. Jangan pernah ajari supporter timnas Indonesia untuk ikhlas menerima kekalahan. Karena itu adalah makanan kami selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Kami sudah terlalu sering menerima pahitnya kekalahan. Terlalu sering menunduk menahan perih setiap kali peluit panjang berbunyi. Jadi jangan ajari kami soal menerima. Tapi ajarilah dunia bagaimana rasanya terus percaya pada tim ini. Bahkan ketika semua negara meragukan Indonesia. Kini kita punya pemain-pemain hebat. Secara kualitas individu, market value, dan head-to-head melawan Arab Saudi pun kita tak kalah. Bahkan jauh lebih unggul di beberapa lini. Jika semua senjata itu kita gunakan secara bijak dan para pemain yang kita punya diturunkan secara maksimal, maka jikalau timnas Indonesia kalah, kita pun akan menerima. Kita akan ikhlas dan kita pun akan mengangkat topi atas perjuangan para pemain dan juga pelatih. Namun malam tadi semuanya berbeda. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, kita punya hampir semua variabel pendukung untuk menang. Komposisi pemain yang lengkap, kedalaman skuad yang mumpuni, trio defender yang sudah sangat kompak dan formasi yang sudah teruji. Tapi anehnya, semua itu seperti disia-siakan. Banyak potensi yang seolah dibiarkan tidur dan tak digunakan secara maksimal. Sebaliknya, keputusan-keputusan aneh justru muncul. Mulai dari pemilihan pemain, pergantian posisi, hingga taktik yang membuat banyak dari kita hanya bisa menggeleng, bingung, dan tak percaya. Dan dalam video ini, Icam Sport akan membuka mata kalian semua. Karena inilah rangkaian kejanggalan tak masuk akal yang dilakukan oleh Patrick Kluivert dalam laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Keputusan-keputusan yang jika tak dilakukan, mungkin satu kaki timnas Indonesia sudah berada di Piala Dunia. Kejanggalan pertama, sudah entah berapa kali, trio J. Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner menunjukkan performa yang menakjubkan. Trio inilah yang telah terbukti berhasil tampil solid dan membawa timnas Indonesia sampai ke titik ini. Sebuah trio yang ketika dimainkan bersamaan, hanya timnas Jepanglah yang mampu mengalahkan kita. Selebihnya tak ada satu negara pun yang mampu. Ya, tak terbantahkan lagi. Trio center back ini ibarat trio BBC-nya Italia, Barzagli, Bonucci, dan Chiellini. Dan trio ini pula yang sudah menyelamatkan Patrick Kluivert dari kursi kepelatihan timnas usai kalah memalukan 5-1 atas Australia. Karena waktu itu, Patrick coba-coba taktik sembarangan di momen yang krusial. Ya, pada waktu itu tekanan publik meminta Patrick Kluivert untuk dipecat, dan nama Shin Tae-yong pun diteriakan di stadion. Setelah timnas hancur lebur, barulah Patrick Kluivert sadar dan kembali ke formasi asal timnas. Dengan formasi lama itu, melawan China, timnas kita menang. Dan trio Jai, Ridho, dan Hubner berhasil clean sheet. Melawan Bahrain pun juga sama. Timnas kita juga menang 1-0 dan lagi-lagi menggunakan pakem 3 center back ini dan kita berhasil clean sheet juga. Namun anehnya, Patrick Kluivert ini masih memaksakan kehendaknya. Masih membawa ego total football dan formasi 4-3-3 yang katanya adalah filosofi sepak bola menyerang. Sebuah formasi yang sudah terbukti tak cocok digunakan pada timnas Indonesia. Karena formasi ini adalah formasi yang gagal total di saat harapan langsung lolos ke Piala Dunia di ronde ketiga lalu ada di depan mata. Seperti orang yang tak bisa belajar dari kesalahan, saat menghadapi Arab Saudi, justru formasi semacam ini digunakannya kembali. Bahkan kali ini lebih berbahaya dan dramatis lagi. Patrick Kluivert memasang Kevin Dix dengan J. Itzes sebagai center back. Yang semua kita tahu bahwa Kevin Dix itu posisi aslinya adalah sebagai full back kanan. Padahal di sana ada Ridho, ada Justin juga. Tapi seperti haram bagi Kluivert untuk memainkan Ridho ataupun Hubner, padahal pertahanan timnas kita dibombardir habis-habisan. Dan apakah Kevin Dix bermain jelek? Tentu saja tidak. Kevin tampil heroik, bahkan mencetak 2 penalti. Namun rasanya sayang sekali pemain se-overpower Kevin Dix hanya diletakkan sebagai center back, yang mana kemampuan ia di saat dimainkan sebagai fullback kanan sungguh lebih gila, sangat berbahaya bagi pertahanan musuh. Kemudian para pemuja tim kepelatihan Belanda mungkin akan nyeletuk, tapi kan Arab Saudi adalah tim yang jauh lebih kuat dari China dan Bahrain. Maka wajar Patrick Kluivert harus menggunakan taktik rahasia dengan memasang 2 center back Jai dan Kevin Dix. Yang jadi pertanyaan, bagaimana mungkin di momen sekrusial ini, di momen yang mempertaruhkan jutaan tetes air mata dan juga jutaan mimpi supporter timnas Indonesia, Kluivert justru melakukan pertaruhan sekonyol ini.
Apakah Kluivert tidak ingat atau sengaja tak mau menonton mahakarya dari pelatih timnas sebelumnya? Yang mana dengan skuad yang hampir mirip, bahkan dengan pelatih yang sama pula, tim Arab Saudi ini berhasil timnas Indonesia taklukkan dengan skor 2-0 tanpa balas. Sungguh aneh. Lawan Saudi kita menang 2-0 dengan trio ini, lawan China kita menang 1-0 dengan trio ini, dan melawan Bahrain kita menang 1-0 juga, lagi-lagi dengan trio Jai, Hübner, dan Rido. Dan seperti ingin menghancurkan harapan publik sepak bola Indonesia, dia justru memakai formasi yang jelas gagal total yang membuat kita hancur melawan Australia. Bahkan saking geramnya, seorang Justin Hübner sampai-sampai merepost sebuah postingan, yang mana di postingan itu ada gambar dirinya dengan tulisan, "Kita semua setuju, siapa yang seharusnya berada di lapangan." Walaupun repostan itu telah ia hapus, namun sangat terasa geramnya seorang Justin Hübner. Bagaimana mungkin performa impresif yang begitu apik yang dia tampilkan sejauh ini bersama Jai dan Rido justru sama sekali tak dipakai oleh Patrick Kluivert dalam momen sekrusial ini. Kalau tadi adalah kejanggalan pertama, dan kita akan masuk pada kejanggalan yang kedua. Dan ini bahkan jauh lebih konyol lagi, sungguh benar-benar konyol. Di daftar pemain yang berposisi murni sebagai fullback kanan, timnas kita punya Kevin Dix, Sandy Walsh, dan Eliano Reinders. 3 pemain yang sungguh sangat gila. 3 pemain yang bahkan dari kecilnya sudah ditempa di Eropa. Tapi anehnya, Kluivert justru memainkan pemain yang bermain di Liga 1. Ya, ketimbang Kevin Dix, Sandy Walsh, dan Eliano, Kluivert justru menaruh seorang Jakob Sayuri di posisi fullback kanan. Ini bukan soal membeda-bedakan antara pemain lokal dan pemain keturunan. Kita pun juga sama sekali tak menyalahkan seorang Jakob Sayuri. Namun yang jadi pertanyaannya, bagaimana mungkin Jakob yang di klubnya bermain sebagai winger, di timnas Indonesia bahkan di momen sekrusial ini, Kluivert justru meletakkan seorang Jakob yang notabene adalah winger menjadi seorang fullback kanan. Jakob di klubnya dilatih dan ditempa untuk bagaimana membongkar pertahanan musuh lewat sisi sayap, bukan dilatih untuk bertahan. Dan anehnya saat formasi hanya 2 center back, fullback kanannya pun justru adalah seorang winger. Dan ini adalah hal yang sangat menyakitkan. Pertaruhan seorang Patrick Kluivert dalam menempatkan Jakob Sayuri di posisi fullback kanan sungguh dibayar amat mahal. Satu tarikan tak penting dari Jakob yang berbuah penalti untuk timnas Arab Saudi. Satu gol dari bola rebound yang lagi-lagi jatuh di posisi seorang Jakob Sayuri. Dan berkali-kali sisi kanan pertahanan Garuda yang dijaga oleh Jakob berhasil ditembus. Bahkan pemain lawan langsung berhadapan one by one dengan seorang Marten Pas. Bukan hanya timnas yang kalah, tapi kekalahan itu membuat Jakob Sayuri, si mutiara Papua yang satu ini, dihujat habis-habisan oleh netizen. Padahal ini jelas bukan kesalahan seorang Jakob, tapi karena kekeliruan Kluivert yang menempatkan seorang Jakob di posisi yang bukan spesialisasinya. Ini sungguh mirip mengorbankan bahkan menumbalkan seorang pemain. Dan sialnya, pemain yang dikorbankan itu adalah putra bangsa Indonesia bernama Jakob Sayuri. Dan masuklah kita pada kejanggalan yang ketiga. Kejanggalan ini pun masih membuat sakit hati kita semua. Di daftar pemain timnas, kita punya Nathan Choaon, kita juga punya Tom Hai. Bahkan jika ditarik lagi jauh ke stok pemain timnas, kita masih punya seorang Ivar Jenner yang tak ditoleh sama sekali oleh Kluivert. Lagi dan lagi, Patrick Kluivert justru mencoba-coba pemain di momen sepenting ini. Sebuah momen yang di dalamnya ada harapan, ada mimpi, yang mana para supporter rela begadang bahkan mempertaruhkan pekerjaan mereka. Karena di esok hari pastinya para supporter ini akan mengantuk di tempat kerja. Ya, saat ada Tom, Nathan, dan juga Ivar, Patrick justru memainkan seorang Mark Klok, pemain Liga 1 yang sebelumnya sudah dicoba oleh Sintayong, namun Klok belum maksimal. Dan pertaruhan ini pun dibayar amat mahal. Di saat kita unggul 1-0 lewat gol Kevin Dix, timnas Indonesia pun diserang lewat sisi tengah. Yang terjadi, Klok gagal melakukan clearance dan bola berhasil direbut oleh pemain Arab Saudi. Dan terjadilah gol pertama bagi tim tuan rumah, yang mana gol ini adalah pemicu semangat mereka untuk merebut kembali ritme pertandingan. Ya, kita tak menyalahkan Mark Klok.
Kita hanya menyayangkan bagaimana saat ada nama-nama yang lebih layak, Kluivert justru memasang Klok bermain penuh hingga 90 menit. Kita tak menyalahkan bahwa Klok dibawa dalam perjuangan timnas merebut tiket ke Piala Dunia. Hanya saja alangkah baiknya jika Klok dijadikan pelapis atau pemain pengganti jika ada pemain yang cedera ataupun kehabisan tenaga. Padahal masih ada Tom yang sangat bugar dan tak sedikit pun mengalami cedera. Bahkan di Persib, Tom ini mampu bermain full 90 menit. Sebuah indikasi kuat bahwa El Profesor bisa bermain penuh juga untuk timnas Indonesia. Kemudian pencoretan nama Nathan di daftar susunan pemain pun menjadi pertanyaan. Padahal Nathan sudah mendapat menit reguler di klubnya. Ratingnya selalu hijau. Bahkan di timnas Indonesia, Nathan seperti menemukan sentuhannya kembali. Yang para supporter bilang, Nathan is back. Kita pun bertanya-tanya pada Kluivert, bagaimana bisa pemain yang lagi on fire justru dibuang seperti itu? Apakah pencoretan Nathan ini adalah alibi dan pembenaran jika Kluivert tak punya pilihan lain agar bisa memainkan Klok selama 90 menit? Karena tak ada nama lain yang bisa menggantikan seorang Klok itu sendiri. Jujur banyak rasanya yang membuat kita terheran-heran dengan pelatih yang satu ini. Apakah kalian masih ingat di ronde ketiga yang lalu? Kalau saja kita bisa menang melawan Australia, maka tiket lolos langsung ke Piala Dunia kemungkinan besar akan berhasil kita dapatkan. Saat itu timnas Australia sedang pincang, banyak pemain inti mereka yang cedera. Bahkan dari market value saja kita unggul dari Australia. Case-nya mirip sekali dengan yang terjadi saat melawan Arab Saudi kali ini. Coba kalian ingat baik-baik. Saat itu, Nathan belum dapat klub yang memainkannya secara reguler. Di Swansea City ia hanya jadi cadangan mati, sehingga Nathan belum mencapai puncak match fitness-nya. Dan kalian tahu keanehannya? Di saat itu, Joy sudah ada dan sangat siap dimainkan. Bahkan sampai menit akhir, nama Joy sama sekali tak dimainkan oleh seorang Kluivert. Begitu juga yang terjadi hari ini. Seperti ada pemain yang sengaja dikorbankan. Padahal ada pemain yang jauh lebih siap dan layak, tapi justru membebani pemain yang sebenarnya bukan kapasitas mereka, justru memikul tanggung jawab yang amat sangat berat. Lalu ada satu cuitan yang membuat kita tertunduk sambil memegang kepala. Sebuah peringatan dari jauh-jauh hari sebelum timnas Indonesia merekrut seorang Patrick Kluivert. Cuitan itu berasal dari sebuah media sepak bola Curaçao, yang mana Curaçao adalah negara yang pernah memakai jasa Patrick Kluivert, dan karena ketidakbecusan pelatih asal Belanda ini, Curaçao pun langsung mendepaknya. Media itu adalah Curaçao Football One, dan mereka menuliskan, taktiknya buruk sekali. Selama pertandingan, para pemain kami tampak kebingungan, dan kami hanya bisa menang tipis melawan pulau-pulau yang bahkan tak punya liga semi profesional. Dia menangani 6 pertandingan dan hanya menang 1 kali serta kalah 4 kali. Di kualifikasi Piala Dunia, dia memainkan salah satu gelandang kami sebagai pemain sayap dan gelandang bertahan sebagai penyerang. Dan yang terjadi, kami kalah dan tersingkir. Tulis akun Curaçao Football One. Dan itu baru permukaannya saja. Semua yang kalian dengar barusan, baru sebagian dari teka-teki besar bernama Patrick Kluivert. Karena di video selanjutnya, kita akan membedah lebih dalam keanehan demi keanehan, strategi demi strategi, bagaimana seorang Patrick Kluivert menjadikan Indonesia adalah bahan eksperimennya, yang membuat jutaan pendukung Garuda hanya bisa menatap layar dengan dada sesak dan kepala penuh tanda tanya. Jadi jangan kemana-mana, karena di part 2, Icam Sport akan mengungkap hal ini jauh lebih dalam, yang bisa jadi adalah alasan mengapa mimpi Piala Dunia kita kembali tergantung di ujung tanduk. Padahal kita sungguh layak berada di sana.